Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat yang martabat manusia. Makna yang terkandung dalam HAM yaitu merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa HAM sebagian hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tak dapat hidup sebagai manusia. Sehingga ada dua makna HAM, yaitu HAM MRP hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. 2. HAM MRP instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri HAM. Ciri-ciri pokok HAM yang pertama adalah sifatnya yang hakiki. Artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Terus ada HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. HAM tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan di sini ada jenis-jenis HAM dan contohnya. Saya akan menyebutnya sedikit saja ya. Hak asasi pribadi atau dalam kurung personal human rights, yaitu ada kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berorganisasi, terus ada hak untuk memeluk dan menjalankan agama, dan lain-lain. 2. Hak asasi politik atau dalam kurungnya political rights. Pertama ada hak suara dalam pemilihan. 2. Mendirikan partai politik. 3. Hak dipilih dalam pemilihan, diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan lain-lain. Terus 3. Hak asasi peradilan. Itu ada 1. Hak menolak digeledah tanpa adanya surat pemerintah. 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. 3. Mendapatkan pembelaan hukum. 4. Mendapatkan kepastian hukum. 5. Memperoleh perlakuan adil. 4. Hak asasi sosial budaya. 1. Ada memperoleh pendidik yang layak. 2. Mengembangkan minat dan bakat. 3. Mendapatkan jaminan sosial. 4. Hak untuk berkomunikasi. 5. Hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. 5. Hak asasi hukum, yaitu ada hak yang sama dalam berlangsung proses hukum. Terus ada memperoleh layanan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, dan mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. 6. Hak asasi ekonomi, yaitu ada mendapatkan kebebasan dalam membeli sesuatu, mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian, terus memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan dalam bertransaksi, hak milik atas sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam. Yaitu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.